Salam sehat Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Stefani Andani. Saya perawat dari Ruang Gardenia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang pengawas menelan obat. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi tentang pengawas menelan obat. Apa itu pengawas menelan obat? Siapa saja yang bisa menjadi pengawas menelan obat? Salah satu kunci keberhasilan dalam program pengobatan tuberkulosis adalah adanya pengawas menelan obat atau PMO. PMO adalah seseorang yang secara sukarela membantu memastikan bahwa pasien, baik pasien tuberkulosis aktif maupun infeksi laten tuberkulosis, untuk minum obat sesuai dengan dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat yang disarankan oleh dokter. Apa syarat menjadi pengawas menelan obat? Yang pertama, tinggal dekat dengan pasien, bersedia membantu pasien dengan sukarela. Yang kedua, seseorang yang dikenal, dipercaya, dan disetujui menjadi pengawas menelan obat oleh pasien maupun petugas kesehatan. Dan yang ketiga, bersedia dilatih dan mendapatkan penyuluhan bersama-sama dengan pasien. Siapa yang bisa menjadi pengawas menelan obat? Sebaiknya yang menjadi pengawas menelan obat adalah anggota keluarga atau kerabat dekat yang tinggal di sekitar rumah. Bisa juga oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama. Apa tugas dari pengawas menelan obat atau yang kita kenal dengan PMO? Yang pertama adalah memberikan dorongan atau dukungan moral dan mengawasi pasien agar mau minum obat atau berobat secara teratur sesuai petunjuk dari dokter. Yang kedua adalah mengingatkan untuk kontrol dan mengambil obat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter. Dan yang ketiga adalah menemukan dan mengenali keluhan-keluhan akibat efek samping obat dan gejala-gejala tuberkulosis. Jika timbul efek samping dan gejala tuberkulosis, segera melaporkannya ke puskesmas. Selanjutnya mengenai pengobatan tuberkulosis. Apa saja obat anti-tuberkulosis yang akan diminum oleh pasien? Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa tujuan dari pengobatan tuberkulosis. Jadi, pengobatan tuberkulosis bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan, dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti-tuberkulosis. Obat yang umum dipakai dalam pengobatan tuberkulosis adalah isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Pasien diberikan obat selama 6-8 bulan dan wajib diminum secara teratur sesuai dengan dosis yang diberikan, dan sebaiknya obat diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Tahap pemberian obat anti-tuberkulosis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap awal atau juga disebut dengan tahap intensif, di mana obat diminum selama 2 bulan atau 3 bulan dan diminum setiap hari. Kemudian yang kedua adalah tahap lanjutan, di mana obat diminum selama 4 bulan atau 5 bulan, diminum sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Bila pasien tidak patuh untuk minum obat, dapat menyebabkan pasien menjadi resisten terhadap obat anti-tuberkulosis, atau yang paling parah, dapat menyebabkan kematian. Obat tuberkulosis gratis disediakan oleh pemerintah dan dapat diperoleh di puskesmas maupun fasilitas layanan kesehatan lainnya.
Selanjutnya adalah mengenai bagaimana cara minum obat anti tuberkulosis yang benar. Cara minum obat anti tuberkulosis yang benar yaitu: yang pertama adalah tepat waktu. Minumlah obat anti tuberkulosis di jadwal yang sama. Yang kedua adalah tepat dosis. Seorang pengawas menelan obat dan pasien yang sedang dalam program pengobatan tuberkulosis perlu mengetahui pula berapa banyak dosis obat yang harus diminum. Kemudian yang ketiga adalah tepat cara, di mana pasien wajib mengikuti anjuran cara minum obat anti tuberkulosis yang diberikan dokter, yaitu obat diminum dalam 1 hari sekaligus. Kemudian, apakah efek samping dari obat anti tuberkulosis? Ada sebagian pasien tuberkulosis mengalami efek samping ringan setelah minum obat anti tuberkulosis, yaitu hilang nafsu makan, mual, sakit perut, nyeri sendi, kesemutan sampai rasa terbakar di kaki, warna kemerahan pada air seni atau urin. Jika timbul gejala tersebut, jangan berhenti minum obat anti tuberkulosis, tetapi mintalah pertolongan kepada petugas kesehatan atau dokter setempat. Tetapi, jika setelah minum obat anti tuberkulosis timbul gejala, gatal-gatal dan warna kemerahan pada kulit, gangguan keseimbangan tubuh, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kulit kuning tanpa penyebab lainnya, segera datang kepada petugas kesehatan atau dokter di fasilitas layanan kesehatan setempat. Dan yang terakhir, yaitu kapan waktu kontrol pasien pos rawat inap. Waktu kontrol pasien tuberkulosis pos rawat inap di rumah sakit bertujuan untuk memantau kemajuan pengobatan tuberkulosis melalui pemeriksaan dahak ulang secara mikroskopik. Selama masa pengobatan tuberkulosis, untuk memantau kemajuan pengobatan tersebut diperlukan pemeriksaan dahak yang akan dilaksanakan pada: yang pertama, akhir tahap awal atau tahap intensif pengobatan sesudah 2-3 bulan. Yang kedua, 1 bulan sebelum masa pengobatan berakhir. Yang ketiga, akhir pengobatan. Pasien yang masih dalam program pengobatan tuberkulosis wajib untuk mengambil obat di fasilitas layanan kesehatan terdekat, yaitu 2 hari sebelum stok obat tuberkulosis yang akan diminum habis. Baik Bapak dan Ibu, demikian penyuluhan dari saya tentang pengawas penelan obat. Semoga materi ini dapat meningkatkan pengetahuan kita semua dan bermanfaat untuk semua orang. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.